Peperangan Ain Jalut yang terjadi pada tahun 1260 adalah salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah abad pertengahan, mengubah landscape geopolitik Timur Tengah secara dramatis. Pertempuran ini tidak hanya sekedar bentrokan militer, tetapi juga titik balik yang menghentikan gelombang ekspansi Kekaisaran Mongol yang tampaknya tak terhentikan. Selama beberapa dekade, pasukan Mongol telah menyapu bersih berbagai kekaisaran besar dari Cina hingga Timur Tengah, menghancurkan kota-kota dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Kejatuhan Baghdad pada tahun 1258, pusat kekhalifahan Abbasiyah, menandai puncak teror Mongol, dan dunia muslim seolah-olah akan menemui kehancuran total. Di tengah keputusasaan ini muncullah Kesultanan Mamluk di Mesir sebagai satu-satunya kekuatan yang berani dan mampu menantang dominasi Mongol. Perang Ain Jalut dalam menyelamatkan peradaban Islam tidak dapat diremehkan. Sebelum pertempuran ini, kekuatan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Timur Tengah, dan tentara mereka terus bergerak menuju Mesir. Jika Mesir jatuh, tidak ada lagi kekuatan besar yang tersisa untuk membendung mereka, dan kemungkinan besar peradaban Islam akan mengalami kemunduran yang sangat parah, bahkan mungkin lenyap. Ain Jalut menjadi benteng terakhir, kesempatan terakhir untuk mempertahankan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan agama yang telah dibangun selama berabad-abad. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol ketahanan dan harapan bagi seluruh dunia muslim. Kemenangan di Ain Jalut secara efektif menghentikan ekspansi Mongol ke arah barat dan menyelamatkan wilayah Syam, Hijaz, dan Mesir dari kehancuran total. Perlu dicatat bahwa ini adalah kekalahan besar pertama yang dialami oleh Kekaisaran Mongol di medan terbuka, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil. Dampak psikologisnya sangat besar. Mitos tentang ketidakterkalahan Mongol runtuh dan negara-negara lain mendapatkan keberanian untuk melawan. Kemenangan ini memberikan Kesultanan Mamluk prestis dan legitimasi yang luar biasa, menempatkan mereka sebagai pelindung dunia Islam. Lebih dari sekedar menghentikan Mongol, Ain Jalut juga berperan penting dalam membalikkan arus sejarah. Pertempuran ini membuka jalan bagi Mamluk untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Syam dan mengusir sisa-sisa pasukan salib dari Tanah Suci. Tanpa kemenangan ini, Kekaisaran Mongol kemungkinan besar akan menguasai seluruh Timur Tengah, yang akan mengubah peta politik, demografi, dan budaya kawasan tersebut secara fundamental. Ini adalah titik di mana Timur Tengah bisa saja menjadi provinsi Mongol, seperti halnya Persia atau sebagian besar Rusia. Dengan demikian, Perang Ain Jalut adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah dunia. Pertempuran ini tidak hanya menghentikan laju sebuah kekaisaran yang menakutkan, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup peradaban Islam, membentuk kembali keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah, dan membuka babak baru dalam sejarah Kesultanan Mamluk. Perang Ain Jalut adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat paling putus asa, keberanian strategis dan perlawanan dapat mengubah arah sejarah dan menyelamatkan peradaban dari ancaman kehancuran. Latar belakang gelombang pasukan Mongol. Ekspansi Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan penerusnya, Kekaisaran Mongol telah menghancurkan hampir segala sesuatu di hadapan mereka. Pada 1258, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menaklukkan dan menghancurkan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, membunuh Khalifah Al-Mu'tasim, dan membantai penduduknya. Peristiwa ini merupakan pukulan dahsyat bagi dunia Islam. Jalur menuju Mesir. Setelah menghancurkan Baghdad, pasukan Mongol bergerak ke barat. Mereka menaklukkan Suriah, merebut kota-kota penting seperti Aleppo dan Damaskus. Dinasti Ayyubiyah di Suriah tumbang. Ancaman kini mengarah langsung ke Mesir.
satu-satunya kekuasaan Islam besar yang tersisa di kawasan itu. Ultimatum ke Mesir. Hulagu Khan mengirim utusan ke Kairo, ibu kota Kesultanan Mamluk Mesir, dengan pesan yang berisi ancaman dan tuntutan untuk menyerah tanpa syarat, yang berisi, "Tunduklah kepada kami atau kamu akan menghadapi kehancuran seperti yang dialami orang lain sebelum kamu." Pihak yang bertempur, Kekaisaran Mongol atau Ilkhanat, dipimpin oleh Kitbuga Noyan, seorang jenderal Kristen Nestorian yang dipercaya Hulagu. Pasukannya terdiri dari pasukan Mongol inti dan sekutu-sekutu dari Armenia, Georgia, dan kerajaan Antioquia atau pasukan salib. Kesultanan Mamluk Mesir dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz dan wakilnya Baibars al-Bundukdari yang nantinya menjadi sultan terkenal. Pasukan Mamluk adalah budak yang dibeli dan dilatih secara militer sejak kecil, menjadikan mereka kavaleri elit yang sangat terampil dan disiplin. Strategi dan pergerakan menuju medan pertempuran. Keputusan berani Qutuz, alih-alih menunggu serangan Mongol di Mesir, Sultan Qutuz memilih strategi ofensif. Dia memahami bahwa Gurun Sinai adalah pertahanan alami, tetapi juga ingin menguasai Palestina sebagai daerah penyangga. Aliansi tak terduga dengan pasukan salib. Qutuz mengirim diplomat ke penguasa Prancis di Acre, kota pasukan salib, untuk meminta izin melewati wilayah mereka dan menjamin netralitas mereka. Pasukan salib yang juga takut pada Mongol setuju dan bahkan mengizinkan Mamluk membeli perbekalan. Mobilisasi pasukan. Qutuz dan Baibars memimpin pasukan besar dari Mesir menuju Palestina. Mereka merebut Gaza yang dikuasai Mongol, lalu berkemah di dekat Acre sebelum bergerak ke timur untuk menghadapi musuh utama. Lokasi dan jalannya pertempuran. Pertempuran terjadi pada 3 September 1260 Masehi atau 25 Ramadan 658 Hijriah di lembah Ain Jalut, dekat kota Nazaret di Palestina, sekarang Israel. Serangan Mongol dan pancingan Mamluk. Pasukan Mongol di bawah Kitbuga adalah yang pertama menyerang. Baibars memimpin sayap depan Mamluk, melakukan serangan cepat lalu pura-pura mundur, taktik yang justru biasa digunakan Mongol sendiri. Kitbuga mungkin karena overconfident atau emosi terpancing dan mengejar Baibars ke dalam lembah, meninggalkan formasi utamanya. Jebakan dan serangan balik. Pasukan Mongol yang mengejar masuk jauh ke dalam lembah, di mana pasukan utama Mamluk pimpinan Sultan Qutuz telah bersembunyi dan menyiapkan jebakan. Ketika pasukan Mongol terjebak, Qutuz memerintahkan serangan besar-besaran dari semua sisi. Pertempuran sengit berkecamuk. Konon pada puncak pertempuran, kuda Qutuz terbunuh. Dia turun dari kudanya, melepas helmnya dan berteriak, "Wah Islamah!" untuk memompa semangat pasukannya, lalu melanjutkan pertempuran dengan berjalan kaki sebelum seorang prajurit memberinya kuda baru. Kepemimpinan dan keberaniannya sangat menginspirasi pasukan Mamluk. Kekalahan Mongol. Pasukan Mongol yang terjebak dan kewalahan mulai kocar-kacir. Jenderal Kitbuga berhasil ditangkap hidup-hidup dan dihadapkan kepada Qutuz. Meski dihina, Kitbuga tetap angkuh dan akhirnya dieksekusi. Sisa pasukan Mongol melarikan diri, dikejar oleh kavaleri Mamluk hingga ke Suriah. Dampak dan signifikansi sejarah. Perang Ain Jalut memiliki dampak yang sangat besar dan luas, menghentikan ekspansi Mongol untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Pasukan Mongol mengalami kekalahan besar dan telak. Invasi mereka ke Afrika Utara terhenti. Ini membuktikan bahwa Mongol bisa dikalahkan. Kebangkitan kekuatan Mamluk. Kemenangan ini menjadikan Kesultanan Mamluk sebagai kekuatan utama di dunia Islam dan pelindung tanah suci Mekah Madinah. Prestis mereka melambung tinggi. Perubahan dinasti. Tak lama setelah kemenangan, Baibars membunuh Sultan Qutuz dalam perjalanan pulang ke Kairo. Mungkin karena persaingan kekuasaan, Baibars kemudian naik tahta dan mendirikan dinasti Mamluk Bahri
memimpin Mesir ke era keemasan. Penyelamatan peradaban, kekalahan Mongol di Ain Jalut dianggap banyak sejarawan telah menyelamatkan Mesir, Afrika Utara, dan mungkin bahkan Eropa dari kehancuran yang dialami Baghdad dan Persia. Jika Mesir jatuh, jalur Mongol untuk menyerang Eropa dari selatan akan terbuka. Akhir dari ketakutan, mitos bahwa Mongol tidak terkalahkan pupus sudah. Kemenangan Mamluk memberikan harapan dan keberanian bagi kerajaan-kerajaan lain untuk melawan Mongol. Perang Ain Jalut bukan sekedar pertempuran biasa, ia adalah titik balik sejarah yang menghentikan laju salah satu kekaisaran penakluk terbesar dalam sejarah. Kemenangan cerdas yang diraih oleh kepemimpinan berani Sultan Qutuz dan taktik brilian Jenderal Baybars tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga mengubah peta politik dan peradaban dunia untuk selamanya. Meskipun Perang Ain Jalut seringkali dipandang sebagai kemenangan militer tunggal, dampaknya jauh lebih besar, berfungsi sebagai penutup dari salah satu babak paling gelap dalam sejarah Timur Tengah. Kemenangan ini secara efektif mengakhiri era dominasi Mongol yang hampir tak tertandingi dan memberikan dunia muslim jeda yang sangat dibutuhkan untuk pulih dan membangun kembali. Keberanian Mamluk di bawah kepemimpinan Sultan Qutuz dan Jenderal Baybars bukan hanya menghancurkan mitos tentang ketidakterkalahan Mongol, tetapi juga menginspirasi perlawanan di wilayah lain. Dengan mundurnya tentara Mongol, Ain Jalut menutup babak penaklukan brutal dan membuka halaman baru yang penuh dengan harapan bagi peradaban yang terancam. Ain Jalut juga menandai penutup dari kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah yang telah melemah dan membuka jalan bagi era baru di mana Kesultanan Mamluk menjadi kekuatan utama yang memimpin dunia Islam. Setelah jatuhnya Baghdad, Mamluk bangkit sebagai pelindung dan pusat kebudayaan Islam. Kemenangan di Ain Jalut memberikan mereka legitimasi dan otoritas yang tak terbantahkan, memungkinkan mereka untuk menyatukan wilayah Syam dan Mesir, serta mengusir sisa-sisa pasukan salib dari Tanah Suci. Perang ini mengukuhkan peran Mamluk bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan spiritual yang baru.